Taurus, ini untukmu. Taurus Sun, Moon, and Rising. Ini adalah pembacaan karir keuangan Taurus November. Oke. Kamu merasa bingung, resah, gelisah, kamu takut. Kamu takut akan keuanganmu. Kamu takut akan karirmu. Ada rasa resah dan gelisah di sana. Untuk sebagian dari kamu merasa karir kamu seperti membelenggumu. Karir kamu seperti beban buat kamu yang membuat kamu bingung dan resah. Kamu merasa terbelenggu dengan karirmu. Kamu ingin sekali menyeimbangkan dirimu. Kamu ingin sekali berbuat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lain. Tapi kamu takut. Kamu takut untuk melakukan hal itu karena kamu takut tidak berhasil. Kamu takut tidak bisa memenuhi kebutuhan kamu bila kamu melakukan passion kamu, melakukan hal yang kamu inginkan dalam karir kamu. Kamu takut bila passion kamu ini tidak bisa memenuhi kebutuhan kamu, sehingga kamu tetap saja mengejar, kamu tetap saja melakukan hal yang sama, kamu tetap melakukan pekerjaan yang sama, yang sebenarnya sudah membelenggu kamu, yang sebenarnya sudah tidak kamu sukai. Hati kamu berontak sebenarnya, hati kamu ingin berontak, tapi kamu tidak bisa, kamu seperti terbelenggu dengan peraturan dan dengan kebutuhan kamu, dengan biaya hidup kamu yang kamu takutkan tidak bisa terpenuhi jika kamu mengambil langkah lain atau mengambil pekerjaan lain, atau membuat usaha sendiri, membuka usaha sendiri, atau melakukan hal-hal yang kamu sukai. Kamu takut hal itu. Meskipun kamu berplanning, kamu punya rencana, dan kamu sebenarnya sangat ingin cepat-cepat melakukan rencana kamu itu. Kamu sangat ingin cepat-cepat mewujudkan impian dan cita-cita kamu itu. Tapi hati kamu menginginkan hal ini. Hati kamu menginginkan sesuatu yang cepat. Tapi apa daya, kamu masih tetap saja tidak bisa maksimal melakukannya. Kamu tidak bisa maksimal melakukan hal itu. Kamu jadi seperti bimbang, ada bimbang di sana. Tapi juga kamu tetap masih menginginkan apa yang menjadi passion kamu. Kamu ingin mewujudkannya. Kamu juga banyak pertimbangan. Tapi di sini kamu harus lebih mengikuti intuisi kamu.
apa yang dikatakan intuisi kamu. Kamu banyak tahu, kamu banyak belajar, kamu begitu kaya ilmu, kamu tahu banyak, dan mungkin salah satunya hal ini yang ingin kamu wujudkan ini, karir atau usaha yang ingin kamu wujudkan ini adalah salah satu keahlian kamu. Hanya saja kamu kurang pede begitu ya. Dan di sini sepertinya pertemanan, pergaulan, komunitas, banyak jaringan, banyak bertemu orang, banyak berinteraksi dengan orang lain itu menguntungkan kamu, menguntungkan juga bisnis dan karirmu yang kamu rencanakan itu. Sepertinya untuk mudahnya yang pasti teman dan keluarga. Kamu bisa menarik perhatian teman dan keluarga untuk mewujudkan impian kamu. Kamu bisa menarik mereka untuk juga sama-sama membantu kamu dalam mewujudkan impian kamu ini. Mungkin kamu untuk yang ingin membuka usaha sendiri, mungkin kamu bisa bergaul sehingga mereka bisa membeli produk kamu, kurang lebih seperti itu. Ini hanya contoh ya, atau hal lainnya. Kamu akan berkelimpahan. Kamu yakin saja dengan kata hati kamu, dengan tetap berpegang teguh, dan kamu harus tetap berjalan pada apa yang benar-benar kamu inginkan, yang kamu sukai. Jalani itu dengan ringan, dengan fun, karena dengan begitu kamu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kamu harus tetap berada pada jalur yang kamu inginkan dan tetap mencintai apa yang kamu lakukan. Mungkin untuk sebagian kamu pada awalnya kamu bisa melakukan hal yang menjadi passion kamu dan tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan kamu, dan ketika sudah melihat hasil, kamu baru melepas apa yang menjadi beban buat kamu. Yakin saja apa yang kamu inginkan bisa tercapai dan terwujud asalkan kamu tetap tekun menjalaninya, tetap berada pada jalur yang kamu cintai, yang kamu sukai. Oke, kita klarifikasi. Jangan sampai kamu menjadi daydreaming, kamu pusing, bingung, tapi kamu juga tidak terlalu melakukan atau mengusahakan sesuatu, meskipun kamu dalam hati kamu sangat ingin cepat-cepat mewujudkan apa yang kamu impikan. Tapi tidak hanya bisa cuma dengan mimpi kamu mewujudkan hal ini, tapi harus bergerak. Bergeraklah. Oke. Kamu ingin meninggalkan sesuatu, nah pastinya kamu ingin, untuk sebagian kamu sangat baik untuk jadi pengusaha ya. Kamu bagus untuk jadi seorang pengusaha, dan sepertinya ini kamu ada untuk sebagian ingin menjadi pengusaha atau punya usaha sendiri, dan kamu ingin memberikan pesan itu kepada seseorang. Mungkin kamu ingin mengajukan, apakah mengajukan pinjaman atau lainnya untuk sebagian.
kamu juga seseorang yang punya jiwa bersosialisasi tinggi ya. Jadi kamu sangat baik untuk menjadi seorang pengusaha pun sangat baik, karena kamu suka bergaul, kamu gampang mingle, gampang bergaul dan berbaur, sehingga juga kamu jadi banyak diperhatikan, kamu bisa jadi pusat perhatian, dan kamu suka diperhatikan juga, dan kamu pandai untuk menarik perhatian orang lain juga untuk memperhatikanmu, sehingga itu sangat baik untuk bisnis kamu. Eight of Swords. Ya, hal ini akan berakhir. Ada kesan di mana kamu dipaksa untuk memilih, kamu dipaksa untuk mendobrak apa yang kamu tidak inginkan, dan berani melangkah untuk mengambil sesuatu yang kamu inginkan, untuk mengikuti passion kamu, untuk mengikuti apa yang kamu inginkan. Karena bila tidak pun, maka alam akan membuatnya menjadi runtuh. Jadi intinya, bila kamu dihadapkan pada situasi yang tersudut, yang terpaksa, kamu jangan bingung, jangan bimbang, jangan ragu. Kamu harus tetap berjalan pada apa yang kamu inginkan. Tekunilah, meskipun terkesan ini sangat sulit buat kamu. Seperti kadang kamu merasa, apa benar hal ini akan berhasil? Dan kamu dihadapkan pada keruntuhan, kadang kamu dihadapkan atau disudutkan pada suatu posisi yang tidak mengenakan kamu, yang pada akhirnya kamu harus mengambil langkah 1000, yang pada akhirnya kamu harus melakukan hal yang di luar dugaan kamu sebelumnya. Mungkin untuk sebagian dari kamu tidak lagi bekerja di suatu tempat karena alasan tertentu, dan hal ini membuat kamu sangat seperti terbebani, karena ini The Tower, ini sesuatu yang mendadak. Tapi kamu harus menjalani hal itu dengan kebalikan ya. Jadi kamu berprasangka sebaliknya, bukan kamu sedang disudutkan, tapi kamu sedang disiapkan untuk peningkatan, kamu sedang disiapkan untuk level up. Jadi kamu disudutkan di sini bukan karena ketidakberuntungan, tapi bila kamu melihat sisi baiknya, mungkin malah hal ini yang bisa membuat kamu beruntung. Karena dengan seperti itu, dengan kamu terpaksa, maka kamu melakukan hal yang mungkin selama ini ingin kamu lakukan. Three of Wands. Ya, jalani saja rencana kamu, jalani saja apa yang sudah menjadi keinginan kamu. Jalani itu dengan riang, dengan pikiran yang senang. Kamu harus menjalani itu dengan rasa senang, karena ini adalah sesuatu yang bisa menyenangkan kamu juga sebenarnya, tentunya. Bila kamu melakukan apa yang menjadi kesukaan kamu, apa yang menjadi passion kamu, pasti kamu akan sangat senang melakukannya. Knight of Swords. Singkirkan blok yang ada. Kamu harus menetapkan diri kamu. Kamu harus menetapkan apa yang harus kamu lakukan, langkah mana yang harus kamu ambil. Bergeraklah. Tetapkan apa yang menjadi passion kamu. Tetapkan apa yang harus kamu lakukan, alurnya dan sebagainya. Kamu berada di puncak dan kamu harus menetapkan hal itu. Kamu berada di
posisi di mana kamu harus mengambil keputusan yang tepat dan bijak secara bersamaan. King of Cups. Kamu bingung, kamu masih saja seperti ada hal yang membuat kamu bingung, membuat kamu resah, gelisah, membuat kamu bimbang, tapi kamu harus singkirkan hal itu. Kamu harus menetapkan, kamu harus punya strategi, dan kamu harus benar-benar yakin akan apa yang kamu lakukan. Jadi kamu udah saatnya, kamu gak boleh bingung lagi. Tetapkanlah, kamu harus menghilangkan kebingungan kamu. High Priestess. Kamu akan mendapat kejelasan, kamu akan mendapat keadilan. Kamu bergerak, pindah menuju air yang lebih tenang. Di sini airnya tidak tenang, di sini tenang. Kamu bergerak menuju sesuatu yang lebih baik. Kamu ingin bergerak menuju sesuatu yang lebih baik. Meskipun kamu tidak tahu di tengah-tengah jalan ini akan sampai atau tidak, akan karam atau tidak di tengah-tengah perjalanan kamu. Tapi kamu harus sampai pada tepian yang lebih tenang, air yang lebih tenang, sesuatu yang lebih baik. Karena di sini swords-nya ini, pedangnya ini menusuk si kapal. Jadi kamu tidak tahu apakah akan karam di tengah-tengah atau akan melaju terus. Tapi kamu harus menjalaninya. Jadi semangat, jalanin aja. Untuk sebagian mungkin akan ada perpindahan karena ada energi perjalanan di sini. Entah itu pindah kerja, pindah usaha, ganti usaha, atau bahkan pindah tempat tinggal. Kamu akan menuai apa yang sudah kamu tabur. Yakinlah tidak ada yang sia-sia, tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikan dari semua usaha kamu. Ya, kamu bisa melakukan itu. Yakinlah kamu bisa melakukan itu, kamu bisa menjalani itu. Tetap semangat, kamu punya semua tools, semua alat yang dibutuhkan. Kamu punya semua yang dibutuhkan untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan itu jadi terjadi. As above, so below. Kamu mewujudkan apa yang kamu inginkan terjadi. Apa yang ada di atas, kamu wujudkan ke nyata, ke alam nyata. Ten of Pentacles. Oke, itu. Dari rumah pun kamu bisa bekerja, kamu bisa menghasilkan, dan kamu begitu care sama terutama orang-orang di sekitar kamu, keluarga kamu terutama. Sudah bukan saatnya kamu merasa sedih, kecewa, kamu merasa tidak ada jalan, karena masih ada dan banyak jalan, banyak cara. Karena di sini masih ada jalan lain, di sini masih ada 2 cup yang masih tersedia, yang masih berdiri. Kamu sudah tidak lagi harusnya bersedih. Meskipun dalam perjalanan kamu menemui kerikil-kerikil, tapi kamu sepertinya juga tidak takut akan hal itu. The Fool adalah seseorang yang tidak takut apa yang akan ada di depan matanya, apa yang menghadang atau apa yang akan terjadi nanti, tapi dia menjalani saja.
Oke, itu saja. Tolong like, share, dan subscribe. And thanks for watching. Bye.